Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibunda, saya panggil Ibunda, Ibunda Ibu Hajah Rokayah, ya Bu Haji, Bu Hajah, ini jadi mengingatkan saya dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Hajah Ai Robiatul Adawiyah. Beliau adalah yang punya ini semua yang saya hormati beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nurul Araf, Bapak Qadir. Mana Bapak Qadirnya? Mana Bapak Qadirnya? Baca. Bapak Qadir lagi enggak ada ya? Bapak Ibu Kepala Sekolah SDIT Nurul Araf, Ibu Ika Lina Kurniawati SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hadir yang saya hormati, ibu-ibu semuanya yang hadir yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Ini atas wasilah ketemu sama Ibu Hajah. Ibu Hajah ini saya cuma beberapa kali ketemu. Jadi ketika ketemu kemarin waktu di Bank BJB itu Bu Hajah, sebenarnya saya itu mikir Bu Haji Dede, Bu Hajah Dede. Jadi saya kagak nyambung. Saya tanyain gimana Al-Ansori. Ya Allah, akhirnya kan saya baru nyambung, astagfirullah, karena ternyata Bu Hajah Ai sama Bu Hajah Dede itu hampir mirip. Hampir mirip itu. Mirip di mana? Di senyumannya. Ya Allah, emang dua-duanya ternyata setelah tak pikir-pikir itu, kalau orang pengen kaya itu senyum aja Bu, senyum deh. Ya
sering-sering senyum. Kanjeng Nabi itu kaya raya loh. Karena apa? Senyum baik Kanjeng Nabi teh. Makanya yang membedakan Kanjeng Nabi dengan Abu Lahab itu senyum sama kagak senyum. Kalau Abu Lahab itu tak kandani, bu, tak kira sepodo turu kabeh. Jadi tak kandani. Abu Lahab kui, pakai bahasa Jawa jadinya. Abu Lahab pamannya Nabi, ya. Pamannya Nabi itu yang paling mirip dengan Kanjeng Nabi itu Abu Lahab, mirip banget. Yang saya baca dalam kisah-kisah beliau itu mirip banget. Bedanya cuma kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya selalu tabassum, yakni senyum. Nek Abu Lahab itu merengut, merengut, ya kan? Makanya nyuwun sewu Bu, nek senengane senyum, sing murah senyum itu masih ada jalur keturunan Kanjeng Nabi. Nek sing merengut kuwi ana keturunane. Aku ora ngomong, ya kan? Ibu-ibu, jadi ketika saya ketemu sama Bu Haja kemarin di BJP hari Kamis nggak salah, ya hari Jumat ya, hari Kamis apa baru? Jadi itu beliau ngobrol-ngobrol, akhirnya saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Walaupun saya kesini ini kalau nggak salah ngisi di Nurul Arab ini, kalau nggak salah 3 kali kalau nggak salah, ya Bu ya. Berarti yang ingat merhatikan betul tuh, ya kan? Pertama di sini, waktu kedua di situ tuh duduk kayak gini. Sekarang saya lagi bingung juga loh Bu, ini ngadep kemana loh? Oh, kabeh coba bayangin. Ya Allah, ini karena saya ngadepin Bu Haja aja, jadi saya kesini ngadepnya. Saya ke sana daripada nanti saya dipecat nanti. Kalau sana, ya Allah, ya Bu, kita biar konsentrasi ya. Ketika saya bilang hai, ibu bilang halo, gitu ya. Hai, halo, hai, hai, halo. Ini yang ngatur-ngatur, oh. Biar konsentrasi baik sampean ya. Bu, sekarang dalam kesempatan kali ini saya cuma ingin menyampaikan, walaupun kemarin Bu Haji itu nggak ngasih temanya apa gitu, nggak ngasih, ya kan? Makanya saya mikir sendirilah temanya. Di sebentar lagi ini kan kita kirim Fatihah dulu ya. Kita kirim Fatihah. Putranya Bu Haji ini kan, Bu Haja lagi berangkat haji sekarang. Ya, kita doakan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semuanya, bisa berangkat selamat, pulang selamat ya, dalam keadaan sehat walafiat di sana. Siapa Bu Haji namanya? Bu Mas Jai susah namanya, tulisin namanya ini. Kalau apa kadang-kadang namanya udah Bu Haji itu namanya sini biar saya kalau ngirimin itu agak sedikit mantep gitu, nggak ada namanya. Emang kadang-kadang kalau namanya orang-orang sekarang itu susah-susah ya kan, kadang-kadang nama orang sekampung dipakai itu. Ada nggak sih? Sebentar, ini kita kirim untuk putra beliau. Mas Jaisur Rahman ya, Al-Kindi yang sekarang lagi menunaikan ibadah haji. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk beliau, kesehatan untuk beliau, dan semoga pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur.
makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa saya doakan haji itu berat? Ya, haji itu berat dan jangan sampai salah ngomong. Kenapa? Saya waktu haji itu sakit, kebanyakan capek karena saya harus membimbing jamaah. Sebenarnya saya statusnya ketua rombongan, ya, rombongan 4 waktu itu. Tapi kenyataannya karena ketua rombongan, ketua pembimbing utama satu pesawat itu orangnya diem baik, orangnya ya gitulah, kurang bisa ini. Akhirnya mau nggak mau dari pesawat itu yang bimbing saya, ya kan, termasuk ketika niat dia lam itu saya, lah ini pembimbing diem baik. Makanya saya terus sampai di sana dipercaya, terus saya ngurusi. Saya sakit, Bu, ya kan? Ini saya sakit. Makanya ini saya cerita nih sebelum bahas tentang ini. Semoga yang hadir semuanya ini ibu-ibu, mak-mak semua ini. Apa bedanya ibu sama mak? Bu, bedanya ibu sama mak apa? Nggak usah dipikir sama baik ya. Nih, kalau di Masjidil Haram itu, karena memang alhamdulillah saya itu kan berangkat ke sana setahun 2-3 kali. Jadi padahal saya sendiri ngomong loh, saya sendiri ngomong cuma sedikit ngomong salah aja, itu jadi masalah kadang-kadang. Jadi masalah. Saya ngasih manasik, saya bilang kepada semua jamaah, apa kata saya? Tolong jaga mulut, saya bilang gitu. Jaga mulut. Mulutnya dijogo, ojo nganti asal ngomong, saya bilang. Gini, matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu nggih. Muga-muga berkah haji sampeyan iki. Ngomong-ngomong haji sebab iki. Saya udah ngomong, kalau jamaah semua jamaah kalau di tanah suci itu kalau ngomong terutama masalah makanan itu hati-hati ngomongnya. Kalau masalahnya hadepin makanan, ngomongin ke pria, ini makanan enak sekali, maknyes gitu. Masya Allah, itu akan jadi kenyataan. Ini kemarin waktu saya berangkat umroh yang barusan, ini orang PCS nih, orang PCS. Bapak May Ronaldi ini kalau sampean nggak percaya bisa ditanyakan sendiri kalau kurang kerjaan sampean, ya kan? Saya ke situ tuh, ya Allah, dia bilang Pak Kiai, ibu saya dari muda sampai ini tua gak pernah makan apa-apa selain nasi sama telur. Itu pun telur itu loh, bulat itu putih tuh bagai. Pokoknya selain itu kagak doyan apa-apa. Ini cerita nih, saya ceritain nih. Terus saya bilang tenang Pak Meh, tenang, bismillah aja. Saya waktu manasik saya ngasih itu tadi setiap ngadain makanan. Makanan ini enak sekali, emaknya gitu toh. Tapi saya juga ngeri juga Bu, cuma doyannya telur kepriwe. Akhirnya saya juga berdoa, ya Allah, semoga setiap makanan yang disediakan ada telur bulatnya gitu. Gitu saya. Bener. Apa yang terjadi karena dia ngikutin betul-betul yakin dengan apa yang saya sampaikan. Betul Bu. Saya kan pertama melihat itu, saya lihat perhatikan, alhamdulillah ada telur bulat gitu. Alhamdulillah. Tapi aneh Bu, ketika itu terus saya kan ketemu sama Pak Mei, nanti makan ini ada telur bulat Pak Mei, tenang, gitu kan? Alhamdulillah. Ketika saya kaget karena saya kedua waktu lihatnya itu, ketika itu makan ternyata maknya
Itu makannya bukan telur bulat tapi apa baik dimakan Pak Kandani. Kan di sana kan daging otot, daging sapi, daging ayam, telur bulat. Karena kita bintang 5 Bu. Kalau kita bintang 5, Masya Allah, ini makannya lebih banyak kan daripada saya Pak Kandani. Itu makan kan saonjot Pak Kandani, saonjot. Ngerti saonjot? Saonjot, ngerti nggak saonjot tuh? Saonjot itu bahasa Inggris Pak Kandani. Saonjot itu makan satu piring itu hampir penuh. Karena apa? Karena lauknya apa aja diambil karena kelihatan penuh banget. Masya Allah. Saya, loh mak ini dimakan mak. Katanya dia senyum-senyum. Doyan Bu. Katanya karena ngamalin makanan enak sekali emaknya. Gitu. Oh doyan kabeh dimakan kabeh. Kalau nggak tahu Pak Mai Ronaldi namanya, orang Padang. Bener ini ya kalau ada tetangganya tanyain deh. Nah ini ceritanya saya kan setiap berangkat itu pasti bintang 5. Waktu haji kan bintang 4, ya kan bintang 4, bintang 3. Itu kadang-kadang sih. Dah ini saya kan memang kurang suka telur, ya kan? Gak telur. Ini telur lagi, ya begitu, ngomong begitu doang. Telur lagi, makanya itu kan dalam hati kan gak enak gitu, otomatis kan gak enak. Telur waktu itu ada telur bulat, ada yang kan makannya pagi, siang, sore kan catering biasa telur lagi. Kan kadang saya kayak ngawasin saya, mau saya ketua rombongan, apa menunya? Telur lagi ya. Oh ikan. Dalam hati itu kok nggak seperti waktu umroh gitu kan. Masya Allah Bu, saya di sana makan kurang doyan tak kanan. Yang lain deremban, lah aku kurang doyan. Ini makannya jarkoni tenan iki yo. Ngerti jarkoni? Iso ngajar rasa nglakoni lho. Masya Allah saya gara-gara nyepelin makanan, saya nggak doyan padahal waktu itu saya kan memang badan umroh bolak-balik begitu. Saya capek menjelang pas hari wukuf. Pas saya sakit, padahal para kiai banyak se-Jawa Barat itu, Rawang, Cianjur, ini kan yang saya ketua mandiri. Masya Allah, waktu rapat siapa nanti yang khutbah Jumat, yang khutbah Arafah, yang khutbah siapa? Itu semuanya sepakat Bu, Kiai Agus saja katanya. Masya Allah, Kiai, tolong jangan saya Kiai, yang tua masih banyak. Emang yang lain tua-tua semua. Yang muda kelihatan muda saya sendiri. Apa kata Kiai yang paling sepuh yang dari Purwakarta? Saatnya yang muda tuh Kiai kan Kiai aku yang paling muda. Kiai yang muda di depan kata begitu. Itu saya sakit Bu. Saya khotbah itu Masya Allah bergemeteran, makan gak doyan. Sakit. Berat itu berat. Tapi suara saya masih lantang alhamdulillah. Itu makanya Bu, yang nanti sampai mau berangkat haji atau berangkat umroh, tolong dijaga mulutnya. Fahim tuh? Do you understand? Ini banyak kan orang Inggrisnya nih kelihatannya. Oh yang fahimnanya dikit, yes, right, ya kan? Nih, makanya sampean ketika nih ada lagi cerita. Ada orang gak suka sama kucing, dia benci banget sama kucing. Di sini gak boleh sama kucing. Ketika itu di Masjidil Haram itu saya berkali-kali ke sana, jarang melihat kucing, hampir gak pernah melihat kucing betul. Kecuali kucing itu ada pun menjelang di dekat-dekat perkampungan Arab itu. Itu pun kucingnya kurus-kurus, ya kan? Memang kurang makan kayak gitu. Kalau begitu gak keurus. Lah ini orang takut kucing Bu, takut kucing, benci kucing. Kalau ada kucing disiramnya pakai air apa namanya? Air panas. Ini kisah nyata. Pas di sana padahal di Masjidil Haram dia dilihatin kucing begitu katanya. Begitu. Dibilangin. Dia begitu terus sendiri. Orang nggak ada yang lihat. Hanya dia. Itu kucing langsung nempel ini di sini dia. Astagfirullah. Akhirnya terus dia bilang sama ustadznya pembimbingnya, apa katanya, ini bukan jamaah saya.
Apa katanya? Tobat, 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 sampai tobat. Akhirnya sholat tobat, nangis betul-betul. Alhamdulillah kucingnya hilang. Terus dia pulang ke Indonesia ini, sekarang dia senang sama kucing. Tapi ini pada senang sama kucing kagak nih? Siapa yang senang? Cuma satu orang. Oh, senang ya, senang, tapi jangan dicium-ciumin. Ini kadang-kadang ada senang kucing, masya Allah, dicium. Bahaya itu. Terutama yang belum punya anak itu jangan senang-senang kucing biasa. Diciumin dong suami ibu tuh biar cepat punya anak, teman-teman. Ya kan? Paham nih, paham? Ada lagi itu, lagi sholat, lagi ini. Dia ngeliatin di depan, nyuwun sewu. Ada orang saudara kita Afrika kan kulitnya beda dengan kita kan. Orang Afrika kan bedanya kan kulitnya kan. Dia ngeliatin tuh orang hitamnya kan kayak ini peci saya ini. Sama kerudung yang hitam-hitam itu. Bener, dia ngeliatin tuh. Hitam banget. Kayak langsung saya gitu. Langsung kan tidak? Langsung itu buat masak. Itu enggak seneng, itu bapak-bapak, padahal dia bapak-bapak. Dia kan suka ngeledekin hitam, padahal dia udah hitam. Tapi karena emang lebih hitam jauh banget daripada, makanya Bu, yang merasa hitam di sini berangkat ke sono. Sampai berangkat putih sendiri Bu. Ya kan? Nih dia hitam banget ya Allah. Itu nggak tahu Bu, dari belakang dia dipukul sama orang hitam tak ada. Padahal yang dilihat hitam depan ini kisah nyata, dikepuk gitu. Pas dia ngeliatin, dia mau balas karena orangnya gede tinggi kagak berani. Astagfirullah. Itu padahal batin, kok irengnya pol gitu. Makanya hati-hati Bu, saya pesan sampean. Dan ini juga kadang-kadang orang mau berangkat umroh itu takut dibalas. Bener kayak gitu? Ada berangkat haji takut dibalas. Itu saya punya tetangga. Padahal dia kaya, saya tanya, Bu, suaminya emang kagak ngikut? Dia kan mau ikut berangkat haji nih. Dia tahun ini dia mau berangkat haji, berangkat umrah sama saya. Emang bapaknya gak ngikut Bu? Dia takut, ya gitu, takut. Takut apaan? Takut dibalas katanya. Yang lebih parah lagi tuh, istrinya bilang nih, dia jadi security, dia kan suruh gebukin orang kelihatannya. Dia takut digebukin di sana. Kagak ada. Itu mitos. Memang kalau ibu belum bertobat itu akan jadi kenyataan. Sampai akan dibalas karena ucapan kita, ya kan? Tapi kalau ibu tobat, insya Allah kagak kejadian. Maka sampean Bu, jangan takut sampean gak haji, gak umroh gara-gara takut dibalas. Tapi memang kadang-kadang nih kebiasaan di sini akan dibawa ke sana. Ya Allah, saya itu punya jamaah suami istri, masya Allah berantem dua-duanya. Pokoknya kalau melihat kayak kucing sama apa sih, dog itu loh. Gitu, mau berantem, mau begitu. Saya kadang-kadang mengingetin, Pak, ini di tanah suci, Pak, jaga mus. Kadang-kadang ada satu kamarnya laporan berantem, berantem. Saya masuk, Pak, tolong jaga ini Pak, ini di tanah suci. Langsung dia pada itu nahan marah tak ada. Suami istri saya langsung ngobrol sama bapaknya, Pak, pasti sampai waktu di Indonesia ini pasti sering berantem. Iya Pak, saya emang tiap hari begitu. Oh berantem kok tiap hari, tapi anaknya banyak. Belum piye karepe. Kadang-kadang nggak jelas tuh, tiap hari berantem, malam kok akur maning. Saya ngomongin, Pak, besok pulang haji ini, saya bilang gitu, pulang haji mau dibatasi. Sekarang sehari sekali, besok harus punya aturan, Ma. Kita harus punya aturan nih. Kita berantemnya seminggu sekali aja ya, gitu. Kalau belum ada seminggu, mah belum seminggu begitu. Yang udah seminggu, nih, saya bukan apa-apa loh. Saya tahatus minimal, sampai bisa tanya ke istri saya. Bisa istri saya tanyain, berantemnya kapan tuh? Lupa saya sahabat. Ya kan? Dulu aja, waktu masih ada ibu, itu berantem gara-gara cuma masalah apa?
Saya cuma pengen ibu nggak usah kerja, maksudnya nggak usah jaga toko gitu kan, nggak usah jaga toko, kan pengennya tidur, sholat, doain anak kan begitu. Tapi ibu susah sekali. Saya suruh bilang, Ma, itu Mbah, saya bilang, Mbah itu tolong nggak usah kerja, doain kita aja, kasihan, gitu kan? Cuma kayak gitu jadi masalah dikit kayak gitu. Kalau kesini alhamdulillah, kalau nggak percaya tanya. Bukan Jarkoni kalau ini mah, kalau Jarkoni yang tadi doang ngomongin enak sekali maknya saya sendiri. Oh gitu doang, itu jadi kenyataan. Paham bu, paham? Salawatan dulu ya, salawatan. Saya mau minum yang disediakan selama ini apa nih? Teh apa nih? Teh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Nih haji, ya kan? Kalau sampai nggak bisa haji tahun ini, karena memang haji di Bekasi, bukan hanya di Bekasi, di seluruh Indonesia, apalagi di kampung saya Jawa Timur sono, nunggunya 45 tahun tak ada nih. 45 tahun, yang sekarang umurnya 40, berarti nanti berangkat haji 85 tahun itu kalau masih ada tak adanya. Ya toh? Tapi masih mending bu, jamaah Malaysia lebih parah lagi, nunggunya 77 tahun. Astagfirullah. Ternyata saya tanyain, lah terus sampai ini yang daftar apa? Di sana orang Malaysia itu rata-rata adalah haji warisan. Haji warisan. Jadi ketika dia berangkat, ini adalah yang daftar ibunya, gitu. Dan dia sekarang udah mendaftarkan anaknya. Kayak gitu terus seterusnya. Ya Allah, masih mending kita kalau di Bekasi kan 30-an tahun ini ya. 30 sampai 35 tahun di Bekasi. Ini semuanya udah pada daftar haji belum? Umrah udah? Pengen haji? Pengen umroh? Terus nabung urung? Ojo pengen tok bu, masa pengen nabung ora, kepriwe mau jalan, ya makanya nih kalau kagak bisa haji sekarang, yang kedua ibadah yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu adalah berkorban. Korban, semuanya nih udah korban semuanya. Tiap tahun korban. Atau jangan merasa aku tahun kemarin saya udah korban, tahun ini kagak. Kalau bisa bu, korban teh tiap tahun. Korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam madzhab kita Syafi'i, madzhab Imam Malik korban teh wajib hukumnya. Wajib, yang mampu pokoknya wajib. Dalam madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi wajib kalau dia mukim, ya kan? Itu kita jangan mentang-mentang sunat terus gak korban. Tiap tahun korban perasaan, baik. Ya toh. Ini kadang-kadang suwi bu, menjelang Idul Adha teh sibuk beli tusukan sate. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya kan, sibuk tusukan sate ngarepin siapa tahu dapat daging. Ya kan ternyata kelewat atau bagi kasihan deh. Ya kan, ini wajib kalau bisa, dan alhamdulillah tahadus bin ni'mah tiap tahun saya korban. Karena apa? Setiap tahun saya nyuruh orang berkorban. Tiap tahun setiap saya ngaji kemana-mana, korban bu, korban pak. Nah, itulah beratnya kalau jadi seorang kiai. Beratnya seorang jadi Kiai Jarkoni tadi, ya kan? Gak tahu gantian. Pertama saya, istri saya, anak saya lagi, bapak saya, ibu saya, nenek saya, kakek saya, balik saya lagi, terus saja muter.
Dan alhamdulillah berkah Bu, gak pernah kekurangan. Cobain deh, cobain. Ya Bu ya. Ini korban jangan cuma udah saya udah korban kemarin, jangan. Kalau bisa korban tiap tahun. 3.500.000 doang. Ini ada nggak yang bapak suaminya suka ngudut? Yang di belakang ini suaminya ada yang suka ngudut? Ngudut rokok. Ngudut, smoking. Hah? Padahal ada yang ngudut suaminya tuh, ngudut sehari paling tidak 1 bungkus, paling tidak 1 bungkus 20.000, ada yang 2 bungkus berarti 40.000, yang 2 bungkus terus yang banget temen kalau nggak berangkat kalau nggak korban. 40.000 kali 30 1.200.000, 3 bulan udah dapat kambing harga 3.600.000. Padahal kalau sampai nggak korban kebangetan ya Bu ya. Terus yang kedua yang saya harapkan korban, ini cepat baik waktunya karena udah siang nih. Yang kedua yang udah punya mobil, jangan ketawa-ketawa doang nih Bu. Yang udah punya mobil korbanlah, korban ojo korban perasaan wae. Tiap tahun ya toh yang punya mobil, tapi mobil saya butut, mau sebutut-bututnya mobil, tapi kan sampai punya mobil ya toh. Paham? Karena apa? Kalau mobil itu kendaraan dunia, sampai bisa kebeli. Kenapa kendaraan menuju akhirat, menuju surga Gusti Allah tidak bisa kebeli? Kebuangan. Kalau nunggu kaya, ya Allah gak akan orang Bu, gak akan ceritanya kalau Bu Haji ini kan udah kaya ya, menurut saya nih Bu Haji. Insya Allah Bu Haji ini kan kaya sih dari udah punya sekolah segala macam, itu kan kaya, ya kan? Saya lihat Bu Haji kaya. Bu, itu pada minum gak sih Bu? Udah pada habis? Bu, orang hidup itu sawang sinawang. Artinya sawang sinawang? Apa sawang sinawang? Artinya apa? Orang itu hidup melihat orang lain kelihatannya bahagia, kelihatannya senang, kelihatannya banyak duit, kelihatannya itu sawangannya sampean Bu. Belum tentu orang itu seperti itu. Bu, Ibu pernah lihat gunung? Lihat gunung? Di sini paling dekat gunung apa nih? Bu Lina, gunung di sini gunung apa? Paling dekat nih Bu Haji? Yang sini gunung apa Bu? Di sini ada gunung Ciremai. Cirimama, Cirebon sana itu mah. Salah, gak kelihatan. Intinya gunung itu kalau kita lihat nih, kalau saya pulang dari Jawa Timur, waktu sore-sore saya ngelihat gunung itu kelihatannya mulus, ya toh? Mulus gak? Kelihatannya mulus, indah betul kalau kita lukis. Itu gunung kalau kita lihat dari jarak jauh. Coba kalau kita paranin, itu brongkalan tok isine. Nanti brongkalan batu doang, keras doang, kering padahal. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan, nampak indah itu gunung. Artinya apa? Kita lihat seseorang itu seperti itu. Dari kejauhan dia enak, dia bahagia, dia kaya. Belum tentu. Ada orang naik sepeda ontel. Sepeda ontel itu sepeda pancal. Apa ya sepeda pancal itu? Sepeda goes. Sepeda goes. Suami istri lagi naik sepeda goes, teriak. Kelihatannya romantisnya, ya kan? Ini istrinya ngakep di apa ini? Bangkane bojone setu kenceng takut jatuh, ya kan? Teriak. Suami ketawa berdua teh, masya Allah bahagianya betul, ya kan? Ketika dia naik sepeda seperti itu, hujan turun.
Mas udan, mas udan, mas udan. Ya minggir lah deh, minggir. Minggir akhirnya. Dia minggir di ruko, tempat ruko kayak gitu loh. Dia ruko, sepedanya disandarin, kemudian dia berdua, masya Allah, sambil melihat duduk, ya kan, tangannya sambil berdekapan gini, tangan dingin, hujan-hujan, ya kan, dingin, sambil bayangin apa kata istrinya, enak ya mas kalau kita jadi orang kaya. Maksudnya tiba-tiba ada mobil mewah, itu ada sopir, ada orang tua di situ, ada istrinya di belakangnya gitu, jalan. Tuh kayak begitu tuh mas, enak mas kalau kita punya mobil kayak si bapak itu tuh, punya mobil pribadi tuh, punya sopir pribadi, enak betul ya mas. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan ya mas, gak seperti kita kalau hujan niup kayak kita nih, ya kan. Aduh kapan ya mas kita punya mobil kayak dia tuh, dia di dalam AC kedinginan, dingin, enak, pakaiannya juga tetap bersih. Kalau kita kan kumus-kumus mas, gitu. Naik sepeda, apa yang terjadi? Apa kata sih? Ya udah disyukurin aja. Biasanya laki apa perempuan sih kayak gitu? Kalau laki-laki kan sabar aja begitu ya kan? Biasanya yang nggak kuatan itu perempuan biasanya. Kalau di sana masuk di Serang, kalau di sini yang nggak kuatan perempuan apa bapak-bapaknya ya? Bapak-bapak. Uang itu mah uang. Ini kadang-kadang tetangga punya bikin pagar baru aja, pak tuh pagar tetangga tuh baru pak. Itu yang ngomong itu suami atau istri? Uang lagi. Yang suka ngojok-ngojokin itu rata-rata istri. Makanya tuh emang begitu. Nggak usah diterusin, saya nanti dikeroyok orang banyak lagi ya. Itu agak syukurin aja lah deh. Ya udahlah mas, nggak apa-apa. Yang di dalam dia pelan-pelan jalannya, mobil mewah. Apa katanya? Masya Allah, orang itu kelihatan romantis sekali gitu. Si ibu, si mas, isi bapak sama ibu itu romantis sekali. Ya Allah, kalau sekiranya boleh tukar ya Allah, nggak apa-apa saya biar seperti dia gitu. Kenapa? Ya Allah, ternyata orang yang di dalam mobil itu dia lagi sakit keras. Sakit keras, tiap hari, tiap minggu 2 kali cuci darah, jantungnya udah di ring. Wes pokoknya ya Allah saya nggak apa-apa jadi orang seperti itu. Seperti itu tuh. Dia emang nggak punya memang, tetapi dia sehat walafiat daripada saya ya Allah kayak begini, ya kan? Memang mobil mewah, uang banyak, rumah 4, mobil 4, istri misalnya ini ayat ibu buat apa ya Allah kalau saya sakit kayak gini, nggak apa-apa deh saya jadi orang miskin tapi saya sehat. Itu artinya apa? Orang itu sawang sinawar. Ada orang nggak bisa tidur bu, nggak bisa tidur, udah berapa hari berapa bulan nggak bisa tidur. Ya Allah, dia jalan-jalan di Surabaya itu, dia melihat ada orang tukang becak kan tidur di becak begitu kan, tidur angker. Ya Allah, enak kali tukang becak itu ya. Gak apa-apa lah saya jadi tukang becak, yang penting bisa tidur. Saya 3 bulan gak bisa tidur, stres. Paham? Tapi ada orang 3 tahun gak bisa tidur. Halo, ini ada yang blok B mana ya? Blok B ini saya ceritain bener, kisah nyata jamaah saya 3 tahun kagak bisa tidur. Ini yang blok B, BCM mana? Ada nggak yang datang ini? BCM? Nggak ada nih. Siapa nama ibu siapa bu? Itu ya Allah 3 tahun nggak bisa tidur. Tapi dia enjoy, tapi dia nggak stres. Tapi kan nggak normal. Tapi tidur terus juga normal sih. Apalagi bangun tidur lagi itu cepat mati tak kan nih.
Loh cepet mati, Basuri mati oh. Ya kan? Paham? Makanya hidup tuh sawang sinawang. Jangan sampai tuh melihat orang bahagia, belum tentu Bu. Belum tentu. Saya ada, ini kisah nyata semua yang saya ceritakan ini. Banyak orang duitnya banyak, rumahnya tingkat, ya kan, mobilnya mewah. Ya Allah, tiap hari dia berantem sama istrinya. Istrinya begitu, buat apa? Bahkan dalam ujung tanduk penceraian. Buat apa? Gak apa-apa lah ibu, biasa aja, duit juga pas-pasan. Enak kan pas-pasan tuh. Yang penting jangan kekurangan gitu. Pas pengen itu pas itu namanya. Enak loh. Ya kan? Ya Allah, percuma. Sampai begini. Ibu seneng mana Bu? Duitnya banyak, saking banyaknya, banyak. Wes kalau ngayal nggak usah nanggung-nanggung lah. Ibu punya uang 10 triliun. 10 triliun itu nolnya berapa? Nolnya berapa? 10 triliun, waduh. Itu 10 triliun itu kalau dibelikan es dawet banyak. 10 triliun itu berarti 10.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. Tapi ngomong-ngomong yang punya uang 1 miliar siapa? Ngaco. Selain Bu Haji, selain Bu Haji. Kalau Bu Haji mas saya nggak nanya ini. Selain Bu Haji, ada yang punya uang 1 miliar? Setengah miliar? Ya kan? Ya Allah, ini 10 triliun Bu misalnya. Tapi sampean nggak doyan apa-apa. Makan nggak boleh makan pedas, manis. Ya kan? Makan manis takut diabetesnya kambuh. Pedas apa nih, kolesterol? Pedas apa? Pedas. Lambungnya kena, ya toh? Kalau kolesterol apa? Minyak nggak boleh, kolesterol. Nggak boleh makan apa-apa, tapi duit sampean banyak. Nggak punya apa-apa, tapi deremban. Ngerti nggak deremban? Opo wae itu ya? Ngerujak itu wala. Ngono ki nek makan mie gacuan tuh level 12. Ini yang level mie gacuan tuh paling tinggi berapa? Berapa? Ini yang suka-suka mie gacuan itu loh. Ya Allah Gusti, saya itu pernah ke mie gacuan Bu. Saya kan habis sama mamanya itu saya itu kayak gitu, selain ngaji, terus saya ngaji begini mamanya gak pernah ngikut. Tapi selain itu pasti saya ajak kemana bener-bener. Ini kita nggak mampir mah, ini gacuan kayak apa? Saya kira gacuan kayak begini nih, saya penasaran nih. Gacuan tuh kayak gini. Ya udah mah kita mampir lah, kita mampir tuh. Saya itu bingung kelas level. Itu kan kelas sedang itu 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu ya. 11 sampai 15 itu priwet itu. Lah saya itu kan mikir gini, ini kan kita udahlah level 5 bayar lah. Pak, ini kan paling rendah paling tinggi gitu kan. Saya kan Jawa Timur yang pedes toh. Level 5 bayar lah. Jangan namanya kan masih sedang nih. Saya level 5. Mamanya juga saya pesen 5. Masya Allah Bu, ngeri. Oh, wajahku tuh mau ngerai kayak tomat dulu. Saya kan ngaca, kata mamanya kan, ya itu aja ayatnya kan merah kali itu pedesan tuh. Astagfirullah. Itu pedes tapi doyan tak kadang, habis tak kadang. Ya kan? Ini artinya apa? Sehat. Apa-apa doyan. Daripada kita punya uang banyak tapi apa-apa gak boleh. Saya pernah diundang oleh orang kaya raya, betul kaya. Wah, diundang dalam satu restoran, kita makan didoain segala macam. Ketika kita udah makan tuh milih Bu, milih apa aja ada. Saya pun makan juga. Wah, udah kita makan, saya diambilin sama panitia. Udah, ini kayak pengen apa udah. Yang ini nih, yang bos lagi ulang tahun. Pak bos kok nggak makan? Itu Pak bos kok nggak makan? Aduh saya udah dibatasin sama Allah katanya. Sekarang saya nggak boleh makan ini. Terus dia mengeluarkan itu namanya plastik Bu. Ini makanan saya di tas. Makanan dia, makannya cuma bolet tak ada. Ngerti bolet? What is the meaning bolet? Bolet itu
telo lo telo ubi cilembu loh, dikeluarin begitu godok ini, astagfirullah. Gak boleh makan apa-apa bos. Apa gak boleh? Iya gak boleh. Pedes gak, pokoknya gak boleh. Ubi pun gak boleh digoreng, kolesterol, ya kan? Dia hanya godok dong. Ini kisah nyata. Astagfirullah. Yang orang dijamin segitu banyaknya tuh ulang tahun dia, itu makan apa aja ada. Doyan kabeh, dia nggak boleh. Apa enaknya coba? Duit banyak buat apa? Hah? Aku jadi kepikiran, waduh, mending. Tapi kalau suruh milih enak kemana? Tapi pasti pilihan ibu itu punya uang 10 triliun apa itu ya dia? Wes angin. Ngono kuwi ya, kadang ora ono pilihan kuwi yo. A B B kok milih A O B or. Ngopo kuwi? Paham? Ayo, saya makanya ini karena udah waktunya jam 11, harusnya apa namanya? Udah siang juga, tapi intinya saya mengajak berkorban lah. Kalau Kanjeng Nabi wajib beliau untuk korban, kalau kita sunnah korban, ya kan, sunnah. Nah kalau sampean kagak bisa, belum bisa korban yang jantan, yang harga 3.500.000, carilah yang murah-murah. Yang penting bisa korban. Yang mana? Yang harga 2 juta, 2 juta. Kalau ada bu, 2 juta kalau ada. Tapi Gus Rokim putranya kiai saya di Langitan sana, itu lagi mengadakan apa namanya untuk penggalakan korban 1.500.000 tak adanya. 1.500.000 korban. Korban apa? Kambing betina. Silakan aja nanti hubungin yang bisa ngoleki, yang bisa. Boleh bu, boleh nggak kita kambing betina buat korban? Bu, kambing betina buat korban boleh nggak? Ini pada jawabnya, oh, pada gitu melototin saya tambah. Boleh nggak kalau kita korban pakai kambing betina? Siapa yang boleh ngacung? Yang nggak boleh ngacung? Aku bingung. Ini nih kon milih yes or no or kayak gitu. Orang jawab belas, ya kan? Ada juga yang boleh ngacungnya juga begini doang. Yang nggak boleh juga dia gitu loh. Ya Allah, boleh nggak? Boleh. Kambing betina apa-apa kita buat pakai korban. Cari itu di kampung-kampung, di sawah-sawah tuh, ya kan? Jangan main ambil baik. Ini kambing siapa diambil di sawah-sawah, ya kan? Beli. Ini ketemu itu, yang penting cukup umur, kambing 2 tahun. Kalau kambingnya kambing Jawa. Kambing Jawa itu yang jenggotan tuh. Yang jenggotan, bukan berarti yang jenggotan. Nanti yang jenggotan kambing lagi. Nah itu, ya kan jenggotan terus kadang yang warnanya coklat, ya kan hitam. Itu 2 tahun. Kalau kambing gibas 1 tahun lebih. Ingat-ingat tuh, 1 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga. Kalau onta, nih siapa tahu ibu mau korban onta nih. Ada yang mau korban onta. Tapi kalau ada yang korban onta ini di PCS atau di BIP ini saya curiga pasti ada onta hilang di Ragunan nih. Ya kan? Kalau onta 5 tahun lebih baru bisa buat korban. 5 tahun. Tapi saya dari zaman semono belum pernah melihat itu di Indonesia itu korban onta. Yang ada dari zaman Pak Harto itu sapi baik 1 ton gitu kan, 1,5 ton sampai Pak Jokowi segala macam ini sapi baik. Padahal kalau saya jadi presiden mau korban onta kagak ada nih. Tapi saya nggak mau jadi presiden, nggak mau. Ya, nggak mau juga bawa, jangankan saya misalnya nih bu, saya kemarin kan diocok-ocokin orang karena ada Gus Faiz, kenal Gus Faiz? Gus Faiz kenal? Di mana kenalannya? Nah,
Gus Pais itu kan Cibogok tuh, kan nyalon jadi DPRD. Orang-orang Jawa pada ngocok-ngocokin. Tuh kayak Gus Pais tuh nyalon DPRD. Saya bilang gimana? Jangankan suruh nyalon, saya langsung dijadi DPRD aja duduk. Saya kagak mau. Ini dengerin ini gimana? Nanti kalau saya jadi itu sampai bisa nutuh saya. Nutuh apa nutuh? Ngomongnya kok begitu kan? Saya emang nggak mau, betul. Dari dulu emang nggak suka saya, ya toh. Jangankan nyalon, yang habis duitnya banyak kayak gitu, yang langsung dijadiin, langsung duduk manis, langsung dapat gajinya gede, mau kecil, kayak tadi. Saya itu senang kayak gini, ketemu sama ibu-ibu begini, ya kan? Ini ada yang kalau ngaji kayak gini, masa ada yang menteleng, lu nggak pahami banyak nih, ya kan? Ada yang setengah ngantuk, insya Allah yang ngantuk-ngantuk ini pahalanya lebih gede loh. Yang ngantuk-ngantuk, kenapa lebih gede? Karena dia ngeliatin jam biru, suwenera, aduh, itu pahalanya anggerges kabeh badannya. Itu artinya apa? Semakin berat kita beribadah, semakin gede pahalanya. Makanya silakan ngantuk aja. Ya paham ya? Nih, wes. Jadi korban, saya akan berkorban. Terus yang terakhir, tadi kan 2 tahun. Apa tadi? Kalau kambing berapa tadi umurnya? 2 tahun lebih. Kalau kambing Jawa, kalau kambing kita 1 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun lebih. Kalau onta 5 tahun lebih. Ya toh? Onta 5 tahun. Nah di samping itu kambing, sapi, onta ini nggak boleh satu matanya buta. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu kalau beli kambing, beli untuk korban, hewan untuk korban, sampai colok-colokin matanya. Dicolokin matanya. Maksudnya diginiin. Kalau diginiin dia kagak kedip, begini baik. Tambah melotot baik, berarti dia buta, Bu. Kalau nggak pakai itu. Kalau dia begini-begini, berarti normal, ya kan? Yang kedua, jangan pincang. Kalau beli sampai hewan korban, tuntun, Bu. Kalau dia tuklik, ngerti tuklik? Ya tuklik. Itu bahasa Inggris itu tuklik deh. Itu berarti dia pincang, kagak sah untuk buat korban. Yang ketiga, tidak sakit. Mencret misalnya, cacingan, kudis, malu-maluin, ya kan? Yang gede, paham? Jangan sampai kambing diangkat sendiri kuat. Ini kambing atau ayam gitu kan? Nah ini jangan sampai. Itu adalah salah satu kambing. Dan yang terakhir, ini udah jam 11:04. Kita berdoa lah ya. Intinya saya mohon kepada Allah semoga yang hadir ini bisa berkorban semuanya. Kalau belum bisa berkorban, semoga tahun depan bisa berkorban. Ya, kalau nggak bisa berkorban, minimal tubuh ibu puasa apa namanya? Puasa apa dia bikin? Senin Kemis kali ya. Senin Kemis ya. Puasa apa? Tarwiyah dan Arafah. Ini kadang-kadang saya tanyai kenceng banget jawabannya soal Asyura. Mana kenceng salah lagi. Iya toh. Ini tarwiyah tanggal berapa? 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Bagi yang haji makruh berpuasa, ya kan? Kalau emang ibu pas lagi nggak bisa juga puasa, paling tidak ibu ikut sholat id, Bu. Sholat id sampai nggak kebangetan sampai hari ini, ya kan? Ini amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Paham, Bu? Paham? Saya kira cukup sampai di sini ngajinya. Semoga Nurul Arab semakin jaya, semakin jaya untuk selama-lamanya. Muridnya banyak dan Ibu Haji kagak pusing. Itu yang paling utama, ya kan? Kalau punya, insya Allah ya berkah, semuanya berkah ya. Berkah guru-gurunya, berkah sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang doa apa sih? Ada yang doa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka an kulli sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdi yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama innaka jalal wajhal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan jamal afwani wal afan wa tagfirana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ya Allah bindaka ala darajat wa tubalina bisyal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah inna nasta'udzika wa nasta'udzika adiyana min anfusina wa ahlana wa amwalana kulla syara'atana. Allahumma ja'alna wa ja'alna fika nafika wa hiddika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibakin wa min syarri kulli dhisannaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyah wa salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min jibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana barik lana fi umrina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana ya Allah fi ma a'taitana. Allahumma rabbana ya Allah anzil amin anzil alana ya Allah bi hadal makan madrasah Nurul Araf ya Allah berkat kata ya Allah istajib doana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana dari awwalina wa akhiratan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkati siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ketua komitenya siapa?